Hmm, Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari HG4 ingin mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. Sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Elizabeth Anggita Siregar dan teman saya. Nama saya Davin Syauki. Saya Ridwan Mediansyah. Dan outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan tentang teknologi informasi, terus yang kedua wacana dan bagaimana pembahasan soal, yang ketiga kesimpulan dari presentasi kami. Oke, seperti yang kita ketahui, dunia ataupun Indonesia sudah melewati atau menjalankan perkembangan industri dari revolusi industri 1 hingga saat ini, yaitu revolusi industri 4.0, yang dimana menerapkan konsep otomatis yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikannya. Seperti saat ini yang kita lakukan, PJJ, perkuliahan jarak jauh, di mana penggunaan Zoom atau membuka website itu harus menggunakan data internet atau jaringan internet. Selain itu, pada era industri 4.0 terdapat banyak inovasi baru sehingga salah satunya ialah Internet of Things yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memudahkan proses komunikasi dan teknologi informasi semakin terjangkau. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk kesiapan menghadapi bencana. Next. Pada tugas kali ini, kami melakukan analisis pada website gempa yang dikelola oleh BMKG. Konten dari website tersebut ada tentang peringatan gempa bumi, data-data tentang gempa bumi, atau berita tentang gempa bumi, dan materi edukasi yang berupa tentang poster dan artikel. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia berada di 3 lempeng tektonik. Maka dari itu, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana gempa bumi. Dari bencana yang dirasakan di wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Maka dari itu, kelompok kami memilih bencana gempa bumi karena penting untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi gempa bumi tersebut. Next. Nah, berikut merupakan alat-alat yang digunakan, seperti seismometer dan selanjutnya yang akan lebih dijelaskan pada denah sistem. Next. Nah, jadi, saat terjadi gempa bumi, seismometer akan merekam data gempa bumi tersebut, yang selanjutnya akan diolah oleh D1 Seismic Processing System. Hasil dari D1 Seismic Processing System dapat berupa dua hasil, yaitu jika magnitudonya di bawah 5 skala Richter, data akan diteruskan ke D4 Dissemination System dan akan langsung diinformasikan titik terjadinya gempa serta skala gempanya. Lalu, jika magnitudonya di atas 7 skala Richter, data akan diteruskan ke D2 Backup TOS, yang pada D2 Backup TOS ini akan ditentukan apakah ada potensi tsunami atau tidak. Data dari D2 Backup TOS ini akan dipantau oleh D5 Non-Seismic Monitoring, yang selanjutnya baru akan diinformasikan mengenai titik guncangan, skala magnitudo, serta potensi tsunami-nya. Kemudian ada edukasi yang ada di website gempa bumi yang dikelola oleh BMKG ini. Edukasinya yang terdapat di dalam website itu berupa antisipasi kejadian gempa. Jadi di edukasi ini ada antisipasi jika untuk sebelum terjadi gempa bumi, lalu ada ketika terjadi gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Jadi di website ini disediakan materi. Nah, materinya ini dalam bentuk seperti yang kita lihat contohnya, ini dalam bentuk artikel. Jadi di artikelnya ini ada juga disajikan juga gambar. Nah, gambarnya ini menurut kami tidak hanya sekedar hiasan, tetapi bermanfaat.
Karena seperti bisa dilihat, di sini gambarnya menunjukkan kalau kita perlu memperkokoh bangunan rumah supaya tahan gempa. Kemudian selain tentang antisipasi, website ini juga menyajikan materi yang bersifat lebih ilmiah, seperti misalnya alat-alat pengukur gempa dan tentang skala-skala gempa. Nah, dari materi-materi edukasi yang ada di website ini, menurut kami materi ini disajikan untuk seluruh halayak masyarakat, dari yang paling muda sampai yang tua, karena menurut kami bahasanya cukup mudah dimengerti untuk bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian dampak dari adanya edukasi ini adalah masyarakat bisa lebih mengerti tentang bahaya gempa, dan karena gempa sendiri sifatnya tidak dapat diprediksi, jadi masyarakat bisa paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa dan setelah terjadi gempa. Nah, jadi untuk evaluasi dari website ini seperti yang tadi dikatakan, gambar pada artikel dan poster menarik karena tidak sekedar untuk hiasan, tetapi memang mengilustrasikan apa isi dari artikel atau poster tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti dan sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian website ini mudah digunakan. Jadi ketika kita membuka website ini untuk mencari informasi satu lalu pindah ke informasi yang lain itu mudah karena websitenya jelas. Namun kekurangan dari website ini adalah website ini kurang terkenal. Padahal menurut kami website ini sangat penting. Jadi website ini seharusnya bisa disosialisasikan ke siswa-siswa terutama dan masyarakat. Kemudian kurangnya juga website ini masih bergabung dengan website bencana lain. Jadi memang website gempa bumi ini dikelola oleh BMKG, namun selain ada tentang gempa bumi, ada juga tentang tsunami dan tentang bencana-bencana lain. Menurut kami, karena gempa bumi adalah gempa yang cukup sering terjadi di Indonesia, sebaiknya website tentang gempa bumi diberikan website sendiri supaya lebih fokus. Jadi kesimpulannya adalah website ini penting untuk peringatan bencana gempa bumi, penting karena edukasinya itu bisa mempersiapkan masyarakat tentang bahaya gempa bumi, sehingga ketika terjadi gempa bumi, korban jiwa tidak terlalu banyak. Kemudian website ini sangat membantu untuk mempermudah rehabilitasi setelah terjadinya bencana. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.